Saya ingin tanya, apa bedanya silat sebagai bela diri dengan silat sebagai tahu diri? Ya, apalagi dalam kancah politik ini ya kan. ini nggak ada hubungan dengan politik ini. Ini hubungannya dengan kehidupan, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan semua, sahabat Facebook. Jadi hari ini saya kedatangan tamu nih istimewa, namanya Mahapatih Muslim. Wah, ini kan. Nah, jadi beliau ini sahabat lama saya yang aktif bergerak di bidang pencaksilat. Insya Allah ya. Jadi alhamdulillah beliau ini silaturahmi dengan saya hari ini dan kita sangat apresiasi. Nah, kita sedikit bincang ini tentang filosofi dari pencaksilat itu. Ini saya panggil Bang Muslim aja lah, ya. Apa Bang Mahapatih ini lebih cocoknya nih? Ya, saya cocok orang manggil Abi. Abi ya, Bang Abi. Ya. Jadi Mahapatih Abi. Jadi Mahapatih Abi ini coba sedikit jelaskan filosofi dari gerakan-gerakan pencaksilat ini apa? Gerak pasang itu artinya apa itu? Sebagai bela diri, kemudian gerak memukul itu apa artinya? Kok gerak pukulan dalam pencaksilat itu terakhir gitu? Nah, kenapa nggak gerak pukulan dulu baru bertahan? Tapi pencaksilat itu selalu bertahan, tapi tidak mengutamakan pukulan. Itu filosofinya apa itu? Jadi selamat sore sahabat Facebook, kawan-kawan di mana saja, sahabat silat di mana saja berada. Jadi kita akan bicarakan masalah filosofi silat. Silat adalah merupakan sebuah filosofi, adalah hubungan silaturahmi antara seseorang yang berhubungan dengan lawan. Jadi dalam hal ini menyangkut filosofi itu maknanya sangat luas masalah silat. Tetapi kalau kita melihat dari kondisi fisik dan teori gaya dari pencaksilat itu sendiri, adalah silat itu sifatnya adalah menunggu dan menghindar dari gerakan-gerakan lawan. Misal sikap pasang yang berkata Bung Henry tadi, sikap pasang itu adalah sikap bertahan untuk menghadap lawan. Ya. Jadi untuk menghadap lawan, kemudian dengan pola memukul, sifat dari silat itu tidak mematikan, tetapi dia melumpuhkan, melemahkan gerak lawan. Jadi dengan pola dia menghindar, menangkis, menangkap, membanting, menguji, semuanya itu punya filosofi. Tidak sifatnya silat itu untuk membunuh, tetapi silat itu hanya untuk melumpuhkan dan melemahkan lawan. Berarti artinya itu musuh tidak pernah dicari. Musuh tidak pernah dicari. Ya, kalau ya. dapat bertemu di depan mata, pantang kita hindari. Pantang dihindari. Pantang dihindari. Tapi bagaimana caranya terus untuk berhindar? Ya, terus kita berusaha untuk menghindar dari sikap keangkuhan lawan. Ya. Kemudian kita sikap kita bagaimana kita menghadapi lawan dengan gaya dan congkak. Kita berupaya untuk mengelak. Ya. Jadi kita tetap bertahan dalam menghadapi situasi yang mungkin bisa kita masuk dari emosi itu sendiri. Dari emosi itu sendiri. Ya. Nah, ini luar biasa ya, sahabat semuanya, ini luar biasa filosofi silat menurut Mahapatih Abi. Ya, saya panggilnya Mahapatih ini, luar biasa beliau ini kan. Nah, jadi itu intinya menghindari ya. Menghindari. Tapi kalau bertemu pun masih tetap dihindari. Berusaha. Ya, artinya pukulan itu dalam silat itu adalah hal yang sangat terakhir pukulan itu sifatnya. Nah, sekarang cuma satu ya. Kita nggak usah panjang-panjang ya, closing statement itu. Saya ingin tanya, apa bedanya silat sebagai bela diri dengan silat sebagai tahu diri? Kalau silat bela diri, artinya begini, kita menghadapi lawan, artinya berusaha untuk menghindar, berusaha untuk menangkap, dan berusaha untuk melemahkan. Ya. Tapi kalau silat untuk tahu diri, kita berupaya untuk mengetahui diri kita, siapa diri kita. Jadi berupaya kita tunduk, hati kita yang sombong tadi, merasa ujub, merasa gagah, kita tetap tunduk terhadap diri kita. Dan tahu diri kita dari mana asal kita. Mau kemana, tujuan kita mau apa, dan kira-kira apa yang harus kita berikan kebaikan dan kesuksesan untuk diri kita sendiri. Dengan catatan,
silaturahmi dan berhubungan baik antara diri kita dengan diri kita sendiri. Artinya bermaksud untuk supaya kita harus tahu diri siapa diri kita sebenarnya. Nah, mana yang lebih baik, silat sebagai bela diri dengan silat sebagai tahu diri? Nah, kalau menyimpulkan antara silat dan tahu diri dengan silat bela diri, ya kan? Ya. Apalagi dalam kancah politik ini, ya kan? ini nggak ada hubungan dengan politik ini. Ini hubungannya dengan kehidupan, gitu ya. Jadi kehidupan. Ya. Jadi kita harus menyadari, Ya. arti tahu diri ini kita harus tahu berterima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih siapa yang memberi, siapa yang pernah berbuat baik. Ya. Tetapi kita harus ingat satu biji pun kebaikan tentang kita harus tahu diri tentang kebaikan seseorang. Ya. Nah, tapi kalau bela diri Ya. itu beda. Ya. Ketika berhadapan kita harus menghadapi, Ya. ketika kita bertarung kita harus menyadari. Ya. Nah, akhirnya kenapa kita harus sportif dalam menghadapi persoalan? Tidak perlu kita pakai emosi. Oh, gitu. Nah, itu. Nah, sekarang kalau ininya rating lebih baiknya, apakah silat itu untuk tahu diri atau memilih untuk bela diri sebenarnya? Sebenarnya harus kunci inti paling utama itu kita harus tahu diri. Tahu diri. Tahu diri. Nah, gitu ya, para sahabat. Berarti kuncinya bahwa sekarang ini kita harus tahu diri. Nah, ini sebuah edukasi. Edukasi untuk kawan-kawan termasuk juga anggota IPSI Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu dan, ini dan perguruan-perguruan yang lain seperti perguruan-perguruan lain ini salam dari Mahapati Abi Muslim. Abi. Ya solo gitu. Jadi ya kita closing statement hari ini satu, yang penting silatlah untuk tahu diri. Nanti dulu bicara bela diri ya. Bersilatlah untuk tahu diri. Dengan tahu diri, insya Allah kita akan menjadi Orang yang lebih penuh jati diri. penuh jati diri. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.